Audio Jungle. Wabah COVID-19 masih terus menghantui tanah air. Semakin hari, lonjakan kasus positif terus meningkat. Hal ini terbukti dengan banyaknya rumah sakit yang dipenuhi pasien COVID-19, hingga membuat sebagian pasien harus dirawat di luar gedung. Guna mencegah lonjakan tersebut, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan. Salah satunya menggelar vaksinasi massal di seluruh wilayah Indonesia. Walau vaksinasi ini digelar secara gratis, tetapi masih banyak warga yang tidak mengikutinya. Hal ini karena banyak warga yang khawatir dengan vaksin yang digunakan. Salah satu jenis vaksin yang digunakan di Indonesia adalah AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca merupakan vaksin buatan Inggris yang kini sudah digunakan di berbagai negara di dunia. Vaksin AstraZeneca telah lulus uji klinis dan dinyatakan aman untuk digunakan. Namun, vaksin AstraZeneca masih dapat memberikan efek samping pasca penggunaan. Lalu, apa saja efek samping yang dapat timbul setelah menggunakan vaksin AstraZeneca? Jadi gini, kalau vaksinasi apapun sebenarnya pasti akan ada efek samping yang saking seringnya nih orang-orang kalau divaksin ada nih efek samping ini sampai kita anggap wajar sih. Kalau lu panas-panas dikit wajar sih, kalau lu ngantuk dikit wajar sih gitu. Betul. Nah kebetulan pas kemarin gue habis divaksin itu ngantuk banget sih, ngantuk parah. Itu common effect. Iya, itu common banget. Jadi kita anggap itu wajar kalau lu ngantuk. Selain ngantuk apa lagi dong yang common tuh? Lapar. Oh ya? Pokoknya gejala-gejala minta diperhatiin gitu kan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI bahkan telah memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca di Indonesia. Ada 5 hal yang membuat MUI memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca. Di antaranya, kebutuhan yang mendesak, keterangan ahli yang kompeten, resiko fatal jika tidak segera dilaksanakan vaksinasi, ketersediaan vaksin yang tidak mencukupi, jaminan dari pemerintah, serta pemerintah yang tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin. Jika dinyatakan aman, lantas apa yang hingga kini membuat masyarakat khawatir terhadap vaksin AstraZeneca? Usai dinyatakan aman dengan efek samping ringan pasca penggunaan, namun masih banyak pemberitaan mengenai vaksin AstraZeneca yang dinilai berbahaya hingga dapat menyebabkan kematian. Diduga kematian tersebut diakibatkan oleh pembekuan darah. Pada bulan April 2021 lalu, Inggris melaporkan 32 orang meninggal usai pembekuan darah setelah menggunakan vaksin AstraZeneca.
Lantas, benarkah hal tersebut yang membuat masyarakat khawatir terhadap vaksin AstraZeneca? Kalau vaksin sampai sekarang masih belum ya, karena kemarin tuh katanya di sekitar sini masih pakai vaksin yang AstraZeneca itu. Kan katanya kalau dengar-dengar di TV, terus baca-baca berita di Google gitu, AstraZeneca itu tuh katanya kan bisa mengakibatkan pembekuan darah ya gitu kan. Terus katanya bisa sampai mengakibatkan kematian. Makanya agak takut karena agak serem juga sih sebetulnya kalau dengar-dengar di TV terus baca-baca berita di Google gitu kan tentang efek samping vaksin AstraZeneca itu. Makanya itu sih yang buat saya maju mundur gitu kan, pengen vaksin atau enggak, karena ya pasti masih pakai AstraZeneca gitu. Pengen sih vaksin, cuma kalau bisa jangan pakai yang AstraZeneca deh, agak ngeri juga gitu kan dengernya. Jadi pengennya kalau bisa vaksin lain aja gitu, kayak Sinovac deh yang lebih aman kalau bisa gitu. Kematian pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca pun semakin bertambah, sehingga menambah deretan panjang kontroversi vaksin AstraZeneca. Hal ini membuat pendistribusian vaksin AstraZeneca dengan batch CT MAV 547 dihentikan sementara di sejumlah wilayah. Kalau jenis-jenis vaksin kurang tahu ya, karena nggak pernah nyari tahu. Tapi kalau buat efek vaksin, itu kemarin di sini ada tetangga yang meninggal, katanya itu meninggal habis vaksin. Bapak-bapak sih, ya sekitar umur 40 tahunan lah. Awalnya dia sehat-sehat sebelum vaksin, tapi setelah vaksin katanya dia badannya ngilu-ngilu gitu, terus habis itu dia lemas, demam, akhirnya dibawa ke rumah sakit katanya, tapi ternyata meninggal. Kata orang-orang sini sih gitu. Gak tahu benar atau enggaknya. Kalau ditanya takut sama efek vaksin, jujur takut ya. Ya itu sih yang bikin sekarang vaksin atau enggak gitu. Mikir-mikir dulu lah. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Mungkin itu tergantung orangnya juga sih, gimana orang menerimanya. Kalau bisa menerima ya kayaknya bisa sehat-sehat aja, tapi kalau enggak ya gimana, tanggung resiko aja gitu. Belum vaksin sampai sekarang, jadi masih mikir-mikir juga sih, karena efeknya itu katanya bisa meninggal. Takut juga. Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Profesor Zubairi, tidak menyarankan vaksin AstraZeneca digunakan oleh orang berusia 30 tahun ke bawah. Hal ini dikarenakan adanya risiko pembekuan darah. Saya dan keluarga masih belum vaksin karena takut aja, katanya vaksin bisa bikin orang meninggal, makanya takut. Di sini juga ada beberapa yang meninggal katanya akibat vaksin, tapi katanya bukan. Gak tahu deh, ya takut aja gitu. Makanya belum vaksin sampai sekarang. Ibu saya juga belum, ayah saya juga belum, kakak saya belum, apalagi adik saya, dia masih di bawah 15 tahun. Belum vaksin karena ya kita semua takut. Jadi nggak tahu vaksinnya kapan. Ya kalaupun memang ada vaksin yang lebih aman dari vaksin AstraZeneca, ya nggak apa-apa, kita akan vaksin. Tapi kurang tahu juga kapan vaksinnya. Yang jelas sekarang masih belum vaksin karena ya takut sama efeknya itu, katanya bisa meninggal. Gak tahu benar atau enggak, tapi dikatain di sana udah banyak yang meninggal. Jadi ya tunggu dulu aja. Nunggu ntar deh kalau udah siap, kalau ternyata memang
efek sampingnya bukan kematian, ya udah kita pada vaksin semua. Akibat adanya kasus pembekuan darah, sejumlah negara pun menunda penggunaan vaksin AstraZeneca dan kembali melakukan peninjauan keamanan vaksin. Hal ini tentu membuat masyarakat semakin khawatir dengan vaksin AstraZeneca. Jika memang benar adanya kasus pembekuan darah setelah penyuntikan vaksin AstraZeneca, lantas seberapa bahayakah kasus tersebut? Ada beberapa negara, 10 atau 11 negara, terutama di Eropa, yang menghentikan atau menunda sementara pemberian vaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Badan POM sendiri juga pada tanggal 16 Maret menyatakan bahwa untuk menunda dulu terkait dengan distribusi vaksin AstraZeneca ini dikarenakan masih menunggu lebih lanjut kajian final dari baik itu WHO maupun Badan POM Inggris dan juga Badan POM yang ada di Eropa atau yang kita kenal sebagai EMA. Nah, hari Kamis kemarin sudah dilakukan pertemuan dan sudah diputuskan bahwa kejadian daripada pembekuan darah yang terjadi sebagai akibat dari pasca penyuntikan dari AstraZeneca ini tidak kasusnya masih dianggap bahwa kasus ini merupakan kasus yang masih kecil dibandingkan dengan kejadian yang ada di dalam masyarakat. Sehingga tentunya adanya penggumpalan darah ini menjadi kehati-hatian kita. Karena kita tahu kasus yang dilaporkan ini ada sekitar 39 kasus dari 17 juta orang yang menerima vaksin AstraZeneca. Kasus pembekuan darah pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca dianggap kasus yang kecil, bukan kasus yang besar. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk waspada dan berhati-hati jika terjadi penggumpalan darah pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca. Jika terjadi penggumpalan darah masih dianggap kasus yang ringan, lantas seperti apa sebenarnya efek samping yang dirasakan pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca? Saya sudah divaksin pada tanggal 21 Juni 2021. Di situ saya divaksin dengan vaksin AstraZeneca. Nah, di situ saya setelah vaksin tidak mempunyai gejala berat seperti yang ada di berita. Saya hanya memiliki gejala nyeri di bagian kiri saya setelah vaksin yang bekas suntikan. Menurut saya, orang-orang yang memberitakan tentang vaksin itu mematikan, itu saya rasa saya juga nggak bisa bilang itu mematikan atau tidak. Mungkin dalam petugas screening dia tidak jujur, atau bisa juga dia tidak mengetahui kalau dia juga sakit. Dengan adanya sejumlah laporan mengenai kasus kematian pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca, hal ini membuat Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI melakukan investigasi pada kasus kematian yang diduga akibat vaksin AstraZeneca. Hasil investigasi mengatakan kasus kematian tersebut tidak berkaitan dengan vaksin AstraZeneca yang diberikan. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang tetap khawatir dengan adanya kasus kematian pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca.
Karena telah dinilai aman, maka dari itu pemerintah memutuskan vaksin AstraZeneca dapat digunakan oleh usia 18 tahun ke atas. Hingga saat ini, proses vaksinasi massal bagi masyarakat usia 18 tahun ke atas dengan menggunakan vaksin AstraZeneca masih terus berlangsung. Namun, tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang tidak ingin mendapat vaksin AstraZeneca karena takut menyebabkan kematian.